percaya adalah istimewa, saudara. Kenapa kok istimewa? Dipercaya Allah untuk memelihara gerejanya. Dan saudara, kita melihat betapa istimewanya orang percaya yang dipercaya. Biarlah kita menunjukkan bahwa kita memang betul-betul anak Tuhan yang istimewa. Amin. Jika saudara dan saya hidup benar di dalam Dia. Kita baca sama-sama ayatnya. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-berita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi Kristus adalah kepala gereja, saudara. Jadi gereja itu, saya katakan sekali lagi, bukan milik saya. Amin. Saya dan saudara sama dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola gereja ini. Gereja ini siapa yang punya? Allah. Karena Dialah kepala gereja, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Nah, saudara dipanggil, diperlengkapi untuk memiliki kehidupan yang berbeda. Amin. Dunia boleh buram, dunia boleh semakin jahat, dunia boleh semakin mengalami perubahan-perubahan yang tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, Allah itu akan membawa saudara memiliki karakter Kristus sebagai kepala dalam hidup kita. Sebab itu, saudara, kita diperlengkapi untuk menjadi saksi kasih Kristus yang menyelamatkan. Karena gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya dan dipanggil untuk melanjutkan karya Kristus. Dan orang-orang percaya itu menjadi alat untuk mewartakan Injil. Estafet itu mau dimulai daripada murid-murid Yesus yang pertama. Sampai sekarang saudara dan saya mewartakan Injil, saling membangun, saling melayani. Dan dengan situasi sesulit apapun, Dia akan tetap menyertai. Ya, kita sadar bahwa kesulitan itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Tapi dari situlah kita bisa lihat bahwa kasih Allah, penyertaan Allah juga tidak pernah berakhir. Kalau Tuhan yang sudah memulai, tidak ada satupun yang bisa menutup. Apa Tuhan tidak pernah mencabut masalah kita, tetapi Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa menaklukkan singa sekalipun seperti Daniel. Amin. Betapa istimewanya saudara. Amin. Saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam beberapa detail-detail. Saudara yang punya kepiawaian, saudara dipakai untuk melayani Tuhan di mimbar. Saudara yang mempunyai finansial lebih kuat dipakai Tuhan. Semuanya dipakai untuk betul-betul kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Gereja ini milik Tuhan. Gereja ini milik saudara. Gereja ini milik kita. Bukan milik seorang pendeta. Amin. Melayani Tuhan atau sesama itu tidak akan jalan jika tidak terhubung dengan Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan Yesus? Karena pelayanan itu tidak mudah, saudara. Amin. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, terhubung dengan Dia, karena pelayanan akan menjadi beban kalau kita tidak terhubung dan dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, saya percaya kita akan bisa melewati segala kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Berbahagialah saudara, karena masalah itu ada supaya tanah hati kita dibajak menjadi lembut dan kita memiliki hikmat. Amin. Itu tandanya Allah itu masih mengasihi saudara dan saya.
dan supaya kita bisa menikmati berkat Allah yang terus menerus mengalir. Ya, kalau Allah sudah tidak mau membajak, itu repot sudah. Berarti saudara akan dibiarkan. Saat Dia membajak tanah hatimu, biarlah kita akan diam di hadirat-Nya. Kita akan menerima kekuatan untuk melewati rasa sakit itu. Dan kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Hidup ini, semua orang itu mempunyai hati yang keras, saudara. Amin. Hati kita itu karena dewi. Kalau disaran, ditegur, rasanya mau. Jadi saudara, orang yang terputus hubungan dengan Tuhan akan kehilangan kesetiaannya dan kehilangan berkat-berkatnya, kehilangan upah. Tuhan Yesus itu tidak pernah membenci orang Farisi, walaupun Tuhan Yesus mengecamnya. Jangan saudara salah paham. Yesus memang selalu mengecam orang Farisi, tapi itu supaya orang Farisi tadi mengubah perilakunya dan tetap menikmati berkat-berkat Allah. Ya, memang dia, tetapi juga ada banyak orang Farisi yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk meneruskan. Jadi Tuhan Yesus tidak membenci ahli Taurat, Dia sayang kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Amin. Dia juga sayang kepada saudara dan saya. Saya percaya, ya, Tuhan Yesus juga membimbing kita. Izinkan Dia membajak tanah hati kita. Jangan bersombong, bersyukurlah. Amin. Karena roti di tangan kanan saudara, saya akan bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang anggur di tangan kanan saudara. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekarang angkatlah kedua tanganmu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kita terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus. Jamin saudara saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan